Sidoarjo adalah kabupaten di Jawa Timur yang perkembangan ekonominya pesat. Walaupun begitu, berbagai permasalahan masih menjadi tantangan di kabupaten ini. Salah satunya stunting. Berdasarkan Diskesdas tahun 2018, angka prevalensi stunting di Sidoarjo masih sebesar 27,1%. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, salah satunya dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam peningkatan gizi keluarga. Desa Kebonsari, Kecamatan Candi salah satunya. Di desa ini, berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat sebagai satu cara untuk menurunkan prevalensi stunting. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain edukasi ibu hamil dan ibu dengan anak usia di bawah 2 tahun melalui kelas ibu hamil, posyandu, pos gizi, dan edukasi pola asuh. Ini istilahnya promosi kesehatan, mengajari ibu-ibu itu bagaimana merubah perilaku yang dari dulunya tidak memenuhi syarat kesehatan, sekarang bisa mengikuti pola hidup sehat seperti itu. Dua 20 tahun lalu hanya ada 3 posyandu di desa Kebonsari. Kini terdapat 7 posyandu. Untuk peningkatan gizi baduta, para kader desa Kebonsari mewajibkan pemberian ASI eksklusif pada bayi berumur 0-6 bulan, sedangkan untuk bayi 6-23 bulan, selain ASI ditambahkan makanan pendamping ASI yang dapat diolah sendiri di rumah. Jadi masyarakat tidak perlu tergantung dengan bubur kemasan buatan pabrik. Jadi kita cukup bayinya tadi makan makanan yang dimasak orang rumah. Maksudnya nggak usah beli nasi biasa, tapi nanti ada caranya biar jadi lembut dan tidak banyak mengandung air. Intinya, jadi makanan yang masuk ke anak tadi, pendamping ASI tadi, tidak banyak mengandung air sehingga anak terburu kenyang sebelum asupan gizinya cukup. Perubahan perilaku dalam peningkatan gizi keluarga akan bisa tercapai apabila materi yang diajarkan dapat dipraktikkan di rumah. Hal inilah yang dilakukan di Desa Kureksari, Kecamatan Waru. Warga desa di sini diajarkan untuk menanam tanaman obat keluarga, menu makanan bergizi yang disukai anak, hingga pijat akupressure untuk meningkatkan nafsu makan. Kegiatan pos gizi di desa tersebut melatih para orang tua untuk memberikan makanan sehat kepada anak yang dapat dibuat sendiri di rumah. Di pos gizi diajari cuci tangan yang benar. Nah, akhirnya di rumah mereka mempraktekkan dan juga cara memasak yang benar, mengolah menu-menu di pos gizi yang sudah dipraktekkan dilakukan oleh orang tua, oleh ibu balita di rumah masing-masing secara terus-menerus. Sehingga demikian juga pola asuh. Nah, sehingga setelah mengikuti pos gizi, di sini gizinya paling nggak membaik, terutama perilakunya ini. Sebelum dilaksanakan pos gizi, setiap balita akan diukur tinggi dan berat badannya dan status gizinya di posyandu. Kemudian selama 10-15 hari berturut-turut, peserta pos gizi beserta ibunya akan dikumpulkan untuk diajarkan tentang kebersihan dan memasak makanan berat menggunakan bahan pangan lokal. Kegiatan tersebut salah satunya untuk memantau penambahan berat badan anak. Yang buat saya tertarik itu menu sehat setiap hari. Setiap hari saya belajar menu-menu sehat yang bisa saya praktekkan di rumah. Sebelumnya anak saya kan susah makannya susah, jadi saya minum obat, vitamin. Tapi setelah ikut pos gizi ini kan ada pressure pijat buat menambah nafsu makan itu. Sering saya praktekkan di rumah, jadi anak saya sekarang nafsunya bertambah juga dari sebelumnya. Metode pelatihan perubahan perilaku yang berbeda digunakan di Desa Celep, Kecamatan Sidoarjo. Di desa ini, metode pelatihan yang digunakan adalah emodemo
atau emotional demonstration. Metode edukasi ini bersifat interaktif dengan permainan yang menggunakan emosi pengasuh balita untuk pemberian makan bayi dan anak. Ini lebih menarik daripada edukasi konvensional karena peserta dapat lebih aktif untuk berpartisipasi melalui berbagai permainan seperti menyanyi maupun permainan dengan berbagai peragaan. Kalau kita diadakan nyanyi kan kita bisa berdiri, bisa sehat badan, kalau ditanya bisa jawab dengan baik, dan bisa ngerti apa yang kita berikan dengan emo-demo itu. Jargon emo-demo yang terkenal adalah ibu hamil makan Atika. Atika merupakan singkatan dari ati, telur, ikan. Jargon ini mudah diingat agar para ibu hamil selalu mengkonsumsi makanan sehat tersebut untuk kesehatan janinnya. Salah satu upaya yang didorong oleh emo-demo adalah perubahan perilaku pada orang tua agar memberikan cemilan yang sehat pada anak. Hal ini disebabkan masih banyak orang tua yang masih memberikan camilan sembarangan pada anak. Padahal pemberian camilan sembarangan setiap hari dapat mengganggu kesehatan dan menghambat pertumbuhan anak. Sebelum mengikuti emo-demo, perilaku ibu-ibu dalam pemberian makan anaknya masih salah. Setelah ada emo-demo, jadwal pemberian makan anaknya menjadi lebih baik. Untuk contohnya yaitu pemberian makanan camilan minimal 1 jam sebelum makan, sehingga saat makan tidak dalam keadaan kenyang. Perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dalam pemberian gizi ibu hamil dan anak merupakan salah satu upaya penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo. Upaya yang dilaksanakan melalui praktek langsung di lapangan, kemudian pembentukan perilaku, baru kemudian teori. Jadi kita di lapangan merubah yang dulunya berpolakan dengan ilmu dulu. Nah, sekarang kita lebih mementingkan beginilah contohnya yang benar gitu ya secara praktek. Jadi nanti harapannya dengan itu ada semacam perubahan dari masyarakat untuk mencontoh hal-hal yang baik, kemudian berangsur-angsur itu menjadikan suatu budaya yang perlu dipertahankan. Perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik harus tetap dilakukan. Sejumlah program di Kabupaten Sidoarjo membuktikan bahwa perubahan perilaku masyarakat sangat berperan dalam upaya penurunan stunting. Upaya ini harus terus dilakukan, tidak hanya di Sidoarjo, namun juga di seluruh daerah di Indonesia agar target prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024 dapat tercapai.